Kisah ini menceritakan tentang seorang gadis kaya yang lumpuh akibat kecelakaan. Kini ia hanya bisa duduk di kursi roda dan merasa hidupnya hancur, penuh keputusasaan. Suatu ketika, muncul seorang pria miskin yang datang tiba-tiba menawarkan bantuan dan berkata, "Aku bisa membuatmu berjalan lagi." Mendengar perkataan pria itu, semua orang tertawa dan meremehkan, bahkan menganggap pria itu gila. Namun siapa sangka, di balik perkataan sederhana itu lahir sebuah keajaiban yang mengubah segalanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mari Bercerita. Tempat di mana Anda bisa menemukan kisah-kisah penuh makna dan inspirasi datang. Di mana setiap kisah adalah perjalanan emosi, harapan, dan impian yang akan menggerakkan hati. Sebelum lanjut ke kisahnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Mari Bercerita agar tidak ketinggalan kisah-kisah penuh makna, inspirasi, dan pelajaran hidup yang menyentuh hati. Aktifkan juga lonceng notifikasinya ya. Mari kita lanjut ke kisahnya. Duniaku berhenti berputar pada hari itu. Aku ingat, hari itu hujan sangat deras. Ibuku, Ibu Laksmi, menemaniku ke butik untuk mencoba gaun wisuda. Di dalam mobil, kami bertengkar hebat. Bukan karena masalah besar, hanya hal-hal sepele. Namun, siapa yang tahu kalau pertengkaran itu adalah percakapan terakhir kami? Aku berteriak padanya, mengatakan aku membenci semua aturan yang dia buat, bahwa aku ingin hidup bebas tanpa campur tangan orang tua. Mobil kami melaju kencang di tengah guyuran hujan. Detik berikutnya, aku hanya mendengar suara tabrakan yang memekakan telinga, disusul dengan pecahan kaca dan bau amis darah. Gelap. Ketika aku terbangun, aku sudah berada di ranjang rumah sakit yang dingin. Hal pertama yang kulihat adalah wajah ayahku, Bapak Surya, yang dipenuhi kesedihan. Matanya kosong. Tak lama setelah itu, aku diberitahu bahwa aku tidak akan pernah bisa berjalan lagi. Kakiku lumpuh. Sejak saat itu, aku mengurung diri. Kamar ini menjadi duniaku. Ruangan yang mewah ini, dengan jendela besar yang menghadap langsung ke taman bunga yang indah, terasa seperti penjara. Ayahku mencoba segala cara untuk menyembuhkanku. Dia membawa dokter-dokter terbaik, terapis paling terkenal, dari dalam dan luar negeri. Namun, semua usahanya sia-sia. Mereka semua hanya bisa menggelengkan kepala, mengatakan kondisiku permanen. Aku lelah dengan semua janji palsu dan harapan kosong itu. "Nadia, ayo kita coba terapis ini. Dia berasal dari Korea," kata ayahku suatu hari, sambil memegang tanganku. Aku menarik tanganku dengan kasar. "Untuk apa, Ayah?" "Percuma saja. Aku sudah tidak bisa lagi. Aku capek." Ayahku terdiam. Aku bisa melihat kekecewaan di matanya. Aku tahu, aku melukai perasaannya. Tapi aku tidak peduli. Aku hanya ingin dibiarkan sendiri. Aku menutupi wajahku dengan bantal, dan ayahku pun pergi, meninggalkan aku dalam kesunyian yang mencekam. Aku merasa sangat bersalah atas kepergian ibu. Jika saja aku tidak bertengkar dengannya, mungkin dia masih ada di sini. Mungkin kami akan menertawakan semua masalah kecil itu, dan aku akan tetap bisa berjalan. Ayahku juga menyalahkan dirinya sendiri. Dia selalu mengatakan, "Ayah seharusnya tidak membiarkan kalian pergi." Sejak saat itu, ayah menjadi lebih pendiam dan lebih fokus pada pekerjaannya, seolah-olah dia mencoba untuk melarikan diri dari kesedihan. Aku tahu dia masih mencintaiku, tapi rasanya ada jurang yang memisahkan kami. Aku hidup dalam kehampaan. Harapan telah lama hilang. Yang tersisa hanyalah bayangan masa lalu yang terus menghantuiku. Terkadang, aku ingin berteriak sekuat tenaga, tetapi suaraku seolah tertahan di tenggorokan. Suatu sore, aku melihat dari balik jendela kamarku. Ada seorang pemuda di depan gerbang, memakai kaos lusuh dan celana jeans yang sobek di bagian lutut. Ia membawa bungkusan plastik di tangannya dan berbicara dengan salah satu satpam di sana. Satpam itu menggelengkan kepala, tampaknya menolak untuk membiarkannya masuk. Pemuda itu tidak menyerah, dia terus berbicara. Aku penasaran, siapa dia dan apa yang dia inginkan? Apakah dia akan memberikanku harapan palsu lagi, seperti orang-orang lainnya? Hatiku berbisik, jangan. Namun, entah kenapa, mataku tidak bisa lepas darinya.
Pemuda itu terus saja berbicara dengan satpam di depan gerbang. Aku tidak bisa mendengar apa yang mereka bicarakan, tapi dari gerak-gerik satpam yang gelisah, sepertinya pemuda itu tidak mau menyerah. Aku hanya bisa menebak-nebak siapa dia dan mengapa ia begitu ngotot ingin masuk. Setelah beberapa saat, satpam itu akhirnya menyerah. Ia mengangkat telepon, dan aku tahu ia sedang menelepon ayah. Tak lama, ayah datang dengan wajah lelah, keluar dari mobilnya, dan berjalan ke arah gerbang. Aku penasaran, sehingga aku menarik kursi rodaku lebih dekat ke jendela. Aku melihat ayah dan pemuda itu berbicara. Ayah tampak kesal. Pemuda itu terlihat sopan. Ia membungkuk hormat dan berbicara dengan nada yang rendah. Dari sorot mata ayah yang sinis dan pandangan meremehkannya, aku tahu ia tidak akan memberikan izin. Pemuda itu mencoba lagi. Ia menunjukkan bungkusan yang dibawanya. Aku bisa melihat bungkusan itu berisi rempah-rempah kering. Ayah menggeleng, dan ia masuk kembali ke mobilnya, meninggalkanku dan pemuda itu di depan gerbang. Tiba-tiba, mata pemuda itu menoleh ke arahku. Ia tidak melihat wajahku, ia hanya melihat ke arah jendela kamarku. Ia tersenyum, senyum yang tulus, dan melambaikan tangan. Entah mengapa, hatiku merasa hangat. Aku terkejut, pemuda itu sudah mengetahui kehadiranku. Ia kembali berbicara kepada satpam, dan akhirnya, ia menyerahkan bungkusan itu kepada satpam dan berbalik pergi, seolah ia sudah menerima kekalahannya. Namun, dugaanku salah. Keesokan harinya, pemuda itu kembali. Dan keesokan harinya lagi. Dia datang setiap sore, berdiri di depan gerbang, hanya untuk meminta izin kepada ayah. Ayah selalu menolak, tetapi pemuda itu tidak pernah menyerah. Dia tidak pernah memohon atau memelas. Ia hanya berdiri di sana, menunggu, dengan senyum ramah yang tidak pernah luntur. Aku mulai memanggilnya, pemuda senyum. Aku mencari tahu siapa dia dari salah satu pelayan. Namanya Tio. Ia adalah seorang pemuda yang tinggal di perkampungan padat, di mana ayah memiliki proyek real estate baru. Tio dikenal sebagai tabib kampung. Ia memiliki keahlian memijat dengan ramuan tradisional yang ia pelajari dari mendiang kakeknya. Ia mendengar ceritaku dari salah satu pekerja bangunan, dan tanpa ragu, ia ingin menolongku. Setelah seminggu, Tio masih setia menunggu di depan gerbang. Ayahku, yang pulang dari kantor, melihat Tio dan menghela napas panjang. Ayah menghentikan mobilnya. Aku menahan napas, menanti apa yang akan terjadi selanjutnya. Aku bisa melihat ayah berbicara dengan Tio, dan ekspresi ayahnya melunak sedikit. Ada sesuatu yang berbeda. Tio membungkuk, wajahnya berseri-seri. Ia diizinkan masuk. Aku tidak tahu mengapa, tapi aku merasakan sesuatu. Mungkin, ini adalah harapan? Ayah membawa Tio ke ruang terapi. Aku melihatnya dari balik pintu. Ayah memperkenalkan Tio kepadaku, tetapi aku hanya diam. Aku tidak mau berbicara dengan siapapun. Ayah meminta maaf atas sikapku. Tio hanya tersenyum. Tidak apa-apa, Pak. Saya mengerti. Saat itu, aku merasakan sentuhan pertama Tio di kakiku. Sentuhan yang lembut, hangat. Berbeda dengan terapis-terapis sebelumnya, sentuhannya terasa tulus, bukan hanya sentuhan profesional semata. Ia mulai memijat dengan perlahan, dan aku merasa ada sedikit kehangatan yang menjalar dari kakiku ke seluruh tubuhku. Aku merasa ingin menolak, tapi sentuhan itu terasa sangat nyaman. Saya akan datang setiap hari, Mbak Anya, kata Tio pelan, suaranya lembut. Kita akan coba terapi ini, ya? Pelan-pelan saja. Aku tidak menjawab. Aku hanya bisa mengangguk pelan. Tio mengerti. Aku tidak tahu apa yang membuatku mengangguk, tapi aku tahu, ini adalah sebuah awal. Awal yang mungkin akan membawaku keluar dari kegelapan. Aku hanya berharap, kali ini, harapanku tidak akan sia-sia. Ayah memberiku kesempatan. Itu yang dia katakan pada Tio. Kesempatan yang datang dengan satu syarat mutlak. Tidak ada bayaran jika tidak ada hasil. Aku tahu ayah melakukannya karena ia melihat kegigihan Tio, bukan karena ia benar-benar percaya pada keahliannya. Ia hanya ingin membuktikan bahwa semua usaha itu sia-sia dan menghentikan Tio datang ke sini setiap hari. Tetapi Tio menerima syarat itu dengan senyum tulus, seperti yang selalu ia tunjukkan. Hari pertama terapi,
Aku masih sinis. Untuk apa semua ini? Buang-buang waktu saja, gumamku sambil memalingkan wajah. Tio tidak menanggapi. Ia hanya tersenyum dan mulai memijat kakiku dengan perlahan. Awalnya, sentuhannya terasa aneh, seperti ada energi hangat yang mengalir ke seluruh tubuhku. Ia menggunakan ramuan herbal yang baunya harum, menenangkan. Setelah beberapa hari, Tio mulai memijat sambil bercerita. Dia menceritakan tentang kehidupannya, tentang bagaimana ia belajar memijat dari kakeknya yang seorang tabib di kampung. Ia bercerita tentang keindahan alam, tentang sungai yang jernih, dan tentang persahabatan dengan teman-temannya di sana. Ia tidak pernah menuntutku untuk berbicara, ia hanya berbagi. Dan perlahan, aku mulai mendengarkan. Suatu hari, aku merasa sangat kesal dengan keadaan. Aku berteriak pada Tio, menyuruhnya pergi. Kamu tidak tahu apa yang aku rasakan. Kamu tidak tahu rasanya menjadi beban bagi ayahku. Tio hanya diam. Ia menunggu sampai aku selesai berteriak, lalu ia berkata dengan lembut, "Mungkin saya tidak tahu rasanya, Mbak Anya. Tapi saya tahu rasanya ingin membantu orang yang kita sayangi." Kata-katanya membuatku terdiam. Aku melihat matanya penuh empati. Bukan rasa kasihan, tapi empati. Sejak saat itu, ada sesuatu yang berubah. Aku mulai membuka diri. Aku tidak lagi menolak sentuhannya. Aku tidak lagi menolak kehadirannya. Bahkan, aku mulai menunggunya datang setiap sore. Suatu sore, aku bertanya padanya, "Kenapa kamu mau membantuku? Apa kamu tidak takut gagal?" Tio tersenyum. "Saya percaya, Mbak Anya. Saya percaya bahwa ada kekuatan di dalam diri Mbak yang bisa mengalahkan semua ini. Yang dibutuhkan hanya kepercayaan diri." Aku memijat kakiku sendiri, tetapi tidak ada hasilnya. Rasanya kakiku seperti mati rasa, tidak ada sensasi. Aku tidak bisa merasakannya. "Tio," gumamku. "Aku tidak bisa bergerak." Tio meletakkan tangannya di atas kakiku. "Jangan fokus pada apa yang tidak bisa Mbak rasakan, tapi fokus pada apa yang Mbak rasakan saat ini. Mbak bisa merasakan sentuhan saya, kan?" Aku mengangguk. "Itu adalah sebuah awal, Mbak Anya. Ini adalah sebuah perjuangan. Jangan hanya mengandalkan saya. Mbak harus berusaha juga." "Saya akan datang besok dengan ramuan yang baru," katanya. Tio memberikanku ramuan yang berbeda, baunya lebih tajam. Dia mengajari aku cara mengoleskannya. "Lakukan ini sendiri, Mbak Anya. Rasakan setiap sentuhannya, dan bayangkan kakimu bisa bergerak lagi." "Saya tahu Mbak bisa," katanya. Setelah ia pergi, aku menatap ramuan itu. Hatiku dipenuhi dengan keraguan, tapi juga secercah harapan. Aku mengoleskannya pada kakiku. Aku tidak tahu apakah ini akan berhasil, tapi aku ingin mencobanya. Aku ingin percaya, seperti Tio yang percaya padaku. Malam itu, aku bermimpi. Aku berjalan, berlari, menari. Aku terbangun dengan perasaan yang aneh. Kakiku terasa lebih ringan. Apakah ini hanya perasaanku saja? Aku menyentuh kakiku, dan aku merasa ada sensasi, sedikit kehangatan yang menjalar. Aku tidak tahu apakah ini pertanda baik atau hanya hayalanku, tetapi aku tahu, ini adalah sebuah awal. Perjalanan ini memang berat, tapi aku tidak sendirian. Ada Tio, yang percaya padaku lebih dari aku percaya pada diriku sendiri. Hubunganku dengan Tio semakin dalam. Bukan hanya sebagai pasien dan terapis, tapi sebagai dua manusia yang saling berbagi cerita. Di saat Tio memijat kakiku, ia selalu bercerita tentang impiannya membuka klinik terapi gratis untuk warga miskin di kampungnya. Matanya berbinar-binar saat ia menceritakan bagaimana ia ingin membantu orang lain. Ia tidak pernah mengeluh tentang keterbatasan finansialnya. Sebaliknya, ia menjadikannya motivasi untuk bekerja lebih keras. Mendengar ceritanya, aku merasa malu. Selama ini, hidupku begitu mudah. Aku terbiasa mendapatkan apapun yang aku inginkan. Namun, aku tidak pernah merasakan kebahagiaan sejati. Aku selalu merasa ada yang kurang. Sejak Tio hadir, ia mengajarkanku untuk melihat dunia dari sudut pandang yang berbeda. Bahwa kebahagiaan tidak bisa dibeli dengan uang, tapi ditemukan dalam ketulusan. Suatu sore,
Aku memberanikan diri untuk menceritakan tentang ibuku. Air mata mengalir di pipiku saat aku menceritakan bagaimana aku bertengkar dengannya, dan bagaimana aku merasa bersalah atas kematiannya. Aku yang membunuh ibuku, gumamku, dengan suara bergetar. Tio menghentikan pijatannya. Ia mengambil tisu dan menyeka air mataku dengan lembut. Mbak Anya, jangan bicara seperti itu. Kecelakaan itu bukan salah Mbak. Itu musibah. Semua yang terjadi adalah takdir. Tapi, kalau aku tidak bertengkar dengannya, mungkin dia tidak akan meninggal, jawabku dengan suara serak. Tio menggeleng. Mbak Anya tidak bisa menyalahkan diri sendiri atas sesuatu yang tidak bisa Mbak kontrol. Ibunya Mbak pasti tidak akan mau Mbak hidup dalam rasa bersalah seperti ini. Ibu Mbak pasti ingin Mbak hidup bahagia. Kata-katanya menenangkanku. Rasanya seperti ada beban berat yang terangkat dari pundakku. Aku tidak pernah menceritakan hal ini kepada siapapun, bahkan kepada ayahku. Aku takut ayah akan menyalahkanku, seperti aku menyalahkan diriku sendiri. Tetapi Tio tidak. Ia justru memberiku kekuatan. Tio juga menceritakan tentang luka lamanya. Ia bercerita bagaimana ayahnya pergi meninggalkannya dan ibunya saat ia masih kecil, dan bagaimana ibunya berjuang sendirian untuk membesarkannya. Ia tidak pernah membenci ayahnya. Ia justru bersyukur karena ia memiliki ibu yang kuat dan mandiri. Mbak tahu, Mbak Anya, ibu saya selalu bilang, Tio, jangan pernah membenci orang. Kebencian hanya akan membebani hatimu. Maafkan dan lepaskan. Saya selalu ingat kata-kata itu, katanya, sambil tersenyum. Aku kagum dengan ketulusannya. Ia tidak hanya menyembuhkan tubuhku, tapi juga jiwaku. Ia mengajariku untuk melepaskan rasa bersalah, untuk memaafkan diri sendiri. Aku tidak tahu apa yang membuatku begitu percaya pada Tio. Mungkin karena ia tidak pernah menilaiku. Ia hanya mendengarkan dan memberikan dukungannya. Setelah sesi terapi selesai, aku merasakan sensasi yang berbeda. Rasanya kakiku tidak lagi kaku, dan aku bisa merasakan setiap sentuhan Tio. Aku tidak tahu apakah ini keajaiban atau hanya karena aku sudah mulai pulih. Tetapi aku tahu, ini semua berkat Tio. Ia tidak hanya memberikan terapi fisik, tapi juga terapi mental. Ia mengembalikan harapanku yang telah lama hilang. 3 bulan berlalu. Setiap sore, Tio datang. Ia tidak hanya memijat, ia juga membantuku melatih otot kakiku dengan berbagai gerakan. Selama ini, aku merasa ada kemajuan. Aku bisa merasakan setiap sentuhan kecil, dan aku bahkan bisa menggerakkan jari-jari kakiku. Ayahku, yang tadinya ragu, kini selalu ikut mengawasi terapi kami. Aku melihat matanya yang penuh harapan, dan itu memberiku kekuatan. Namun, suatu sore, tiba-tiba kakiku terasa kaku. Seperti ada yang mengikatnya. Aku mencoba menggerakkan jari-jari kakiku, tetapi tidak bisa. Aku mulai panik. Tio mencoba memijatnya, tetapi tidak ada perubahan. Ia mencoba lagi, kali ini lebih lama. Keringat membasahi dahinya, tetapi kakiku tetap kaku, mati rasa. Tidak ada kemajuan. Tio, kakiku mati rasa lagi, kataku dengan suara bergetar. Ayahku masuk ke ruangan, wajahnya panik. Ada apa? Ada apa dengan kakimu, Anya? Aku tidak bisa menjawab. Aku hanya bisa menangis. Ayah menatap Tio dengan marah. Sudah kubilang, usahamu sia-sia. Pergi. Aku tidak butuh penipu sepertimu di rumah ini. Tio tidak melawan. Ia hanya menatapku dengan tatapan sedih, dan berpamitan dengan ayahku. Ia pergi, meninggalkan aku dalam kekecewaan dan rasa putus asa. Ayahku mencoba menghiburku, tetapi aku tidak bisa. Aku merasa semua harapan yang telah kubangun hancur seketika. Aku kembali mengurung diri di kamar. Aku merasa sendirian lagi. 2 minggu berlalu. Ayahku kembali membawa dokter-dokter terbaik, tetapi aku menolak untuk bertemu dengan mereka. Aku tidak mau lagi berharap. Aku tahu, ini semua percuma. Aku merasa sangat marah pada diriku sendiri. Mengapa aku harus merasa lumpuh? Mengapa aku harus hidup seperti ini? Suatu pagi, aku melihat Tio di berita. Ia sedang memberikan terapi gratis kepada seorang anak kecil yang menderita polio. Anak itu terlihat bahagia. Ia tersenyum,
dan Tio pun tersenyum. Aku melihat ketulusan dalam matanya. Ia tidak peduli dengan uang. Ia hanya ingin membantu. Hatiku terasa sakit. Aku merasa bersalah. Aku menyadari, aku egois. Aku hanya memikirkan diriku sendiri. Aku memutuskan untuk mencari Tio. Aku meminta supir untuk mengantarku ke alamat klinik terapinya. Ayahku melarangku, tetapi aku tidak peduli. Aku ingin bertemu Tio dan meminta maaf padanya. Aku ingin tahu mengapa ia masih ingin membantu orang lain, meskipun ia sudah tahu bahwa ia tidak akan mendapatkan imbalan apa-apa. Saat aku sampai di sana, aku melihat Tio sedang memijat seorang nenek tua. Ia memijat dengan penuh kasih sayang, seolah-olah nenek itu adalah ibunya sendiri. Aku melihatnya tersenyum, dan senyum itu terasa sangat tulus. Aku tahu, ia tidak pernah menipu. Ia adalah orang baik, yang hanya ingin membantu. Setelah nenek itu pergi, aku memanggilnya. Tio terkejut melihatku. Ia menghampiriku, dan ia melihat mataku yang penuh dengan penyesalan. Tio, maafkan ayahku, kataku dengan suara bergetar. Aku percaya padamu. Tio hanya tersenyum. Tidak apa-apa, Mbak Anya. Saya mengerti. Bapakmu hanya ingin yang terbaik untukmu. Aku menangis. Aku ingin kembali. Aku ingin melanjutkan terapi. Aku ingin kembali percaya pada diriku sendiri. Tio mengangguk. Tentu, Mbak Anya. Saya akan kembali. Tapi kali ini, kita akan melakukannya dengan cara yang berbeda. Kita akan berjuang bersama. Aku tahu, ini adalah titik balik. Aku tidak akan membiarkan keraguan menghancurkanku lagi. Aku akan berjuang bersama Tio. Setelah pertemuan di klinik Tio, aku merasa ada kekuatan baru yang mengalir dalam diriku. Aku tidak lagi merasa lumpuh. Aku merasa seperti burung yang baru saja menemukan sayapnya. Tio kembali ke rumahku keesokan harinya, dan ayahku tidak bisa berkata apa-apa. Ia melihat perubahan dalam diriku, dan ia tahu bahwa Tio adalah orang yang bisa mengembalikanku. Terapi kami menjadi lebih intensif. Tio tidak hanya memijat, ia juga membantuku melatih otot-ototku dengan alat bantu. Setiap pagi, Tio akan datang dan menemaniku ke gym. Ia tidak pernah lelah, ia selalu tersenyum, dan ia selalu memberikan motivasi. Mbak Anya, angkat kakimu, pelan-pelan. 1, 2, 3. Tio menghitung dengan sabar, sambil memegang kakiku. Aku merasa sakit, tetapi aku tidak menyerah. Aku memejamkan mata, dan membayangkan diriku berjalan, berlari, menari. Aku membayangkan diriku kembali ke masa lalu, saat aku bisa melakukan apapun yang aku inginkan. Aku tidak akan membiarkan masa lalu menghantuiku lagi. Aku akan berjuang untuk masa depan. Ayahku juga ikut andil dalam proses ini. Ia selalu mengawasiku dari jauh, dan ia selalu memberikan senyum bangga saat aku berhasil melakukan sesuatu. Ayah juga membelikanku peralatan gym terbaik, dan ia bahkan meminta Tio untuk mengajarinya cara memijat, agar ia bisa membantuku saat Tio tidak ada. Suatu sore, aku mencoba berdiri. Tio memegang tanganku, dan ia menatapku dengan penuh keyakinan. Mbak Anya, kamu bisa. Jangan takut, katanya. Aku mencoba untuk berdiri, tetapi kakiku terasa lemas. Aku jatuh, tetapi Tio menahanku. Tidak apa-apa. Coba lagi, katanya. Aku mencoba lagi, kali ini dengan seluruh kekuatanku. Aku menggenggam tangan Tio, dan aku merasa ada energi yang mengalir dari tangannya ke seluruh tubuhku. Aku mencoba lagi, dan perlahan, aku bisa berdiri. Aku berdiri, dan aku bisa merasakan berat tubuhku di atas kakiku. Aku tidak percaya, aku bisa berdiri. Air mata mengalir di pipiku. Tio tersenyum, dan ia memelukku. Ayahku, yang melihat dari jauh, langsung menghampiri kami, dan ia memelukku dengan erat. Aku bisa mendengar suara isak tangisnya. Ayahku meminta maaf kepada Tio, dan ia menawarkan Tio untuk bekerja sebagai terapis pribadi di perusahaan mereka, dengan gaji yang tinggi. Namun, Tio menolak. Terima kasih, Pak, tapi saya tidak bisa. Saya ingin membantu lebih banyak orang yang membutuhkan, katanya. Ayahku mengangguk, ia mengerti. Tio adalah orang yang tulus.
Ia tidak memikirkan uang. Ia hanya memikirkan kebahagiaan orang lain. Aku tahu, ia adalah orang yang tepat untukku. Ia bukan hanya menyembuhkanku secara fisik, ia juga menyembuhkanku secara mental. Ia mengajariku untuk percaya pada diriku sendiri. Keberhasilanku berjalan lagi menyebar dengan cepat. Kisahku dan Tio menjadi viral. Ayahku, yang dulunya tertutup, kini berani berbicara di depan publik tentang perubahan yang dialami olehku. Ia juga berbicara tentang ketulusan dan kebaikan hati Tio. Ia meminta maaf kepada Tio di hadapan semua orang, dan ia mengatakan bahwa Tio telah mengajarkannya bahwa kekayaan bukanlah segalanya. Aku tahu, ayahku bangga padaku, dan ia juga bangga pada Tio. Setelah aku pulih total, aku memutuskan untuk membantu Tio mewujudkan mimpinya. Aku menceritakan rencanaku kepada ayah, dan ayah mendukungku sepenuhnya. Ia memanggil Tio, dan mereka berdiskusi selama berjam-jam. Ayahku, dengan pengalamannya di bidang real estate, menyumbangkan sebidang tanah yang strategis untuk klinik Tio. Aku, dengan uang yang kusimpan dari warisan ibuku, mendirikan sebuah yayasan sosial yang fokus pada terapi fisik gratis untuk masyarakat miskin. Kami menamai yayasan ini, Yayasan Angkasa, nama yang diambil dari perusahaan ayahku. Yayasan ini dipimpin oleh Tio, dan aku menjadi salah satu relawannya. Aku tidak hanya mengawasi, tetapi juga belajar dari Tio. Aku belajar bagaimana cara memijat, bagaimana cara meracik ramuan herbal, dan bagaimana cara memberikan dukungan kepada orang lain. Setiap hari, aku melihat Tio tersenyum. Senyum yang sama yang ia berikan kepadaku saat ia pertama kali datang ke rumahku. Senyum itu tidak pernah pudar, bahkan saat ia kelelahan. Ia tidak peduli dengan uang, ia hanya peduli dengan kebahagiaan orang lain. Ia telah mengajariku bahwa kebahagiaan sejati bukan dari kekayaan, tapi dari hati yang tulus dan semangat untuk berbagi. Kisahku dan Tio menjadi inspirasi bagi banyak orang. Kami diundang ke berbagai acara, dan kami menceritakan tentang perjuangan kami. Aku tidak pernah membayangkan bahwa aku akan menjadi inspirasi bagi orang lain. Aku yang dulunya putus asa, kini memiliki harapan. Aku yang dulunya merasa sendirian, kini memiliki Tio dan banyak teman baru. Hubunganku dengan Tio tidak hanya sebatas teman, tetapi juga mitra yang berbagi visi dan misi yang sama. Kami bekerja sama, dan kami saling mendukung. Kami berdua memiliki masa lalu yang sulit, tetapi kami berhasil melepaskan beban itu. Kami berhasil bangkit, dan kami berdua menemukan kebahagiaan sejati. Di penghujung cerita ini, aku hanya ingin mengatakan bahwa keajaiban itu ada. Keajaiban itu tidak datang dari hal-hal yang besar dan menakjubkan, tapi dari hal-hal kecil, seperti sentuhan yang tulus, senyum yang ramah, dan hati yang tulus. Keajaiban itu adalah Tio, yang datang ke dalam hidupku, dan mengubah segalanya. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tetapi aku tahu, aku tidak akan takut lagi. Aku akan terus berjalan, bersama Tio, dan bersama orang-orang yang membutuhkan. Karena aku tahu, kebahagiaan sejati ada di luar sana, menanti untuk ditemukan. 1 tahun kemudian, aku berdiri di depan gedung Yayasan Angkasa. Di sampingku adalah Tio. Gedung 3 lantai ini ramai dengan orang-orang yang datang dan pergi. Ada yang datang dengan kursi roda, ada yang dipapah, ada juga yang datang dengan senyum bahagia di wajah mereka setelah selesai menjalani terapi. Tio, kamu sudah seperti pahlawan di mata mereka, bisikku sambil tersenyum. Tio hanya tertawa pelan. Bukan aku, Anya. Kamu juga. Kita berdua adalah tim. Ayahku keluar dari mobil, wajahnya cerah. Ia menghampiri kami dan memeluk kami berdua. Ayah sangat bangga pada kalian, katanya, suaranya tulus. Kalian telah membuktikan bahwa kebahagiaan sejati tidak bisa dibeli dengan uang. Ayahku dulu adalah seorang pengusaha yang dingin dan kaku. Ia hanya peduli dengan keuntungan. Tapi sekarang, ia telah berubah. Ia menjadi lebih hangat, dan ia menemukan makna hidupnya yang baru. Kami bertiga berdiri di sana, melihat orang-orang yang datang dan pergi. Kami melihat harapan, keyakinan, dan kebahagiaan di mata mereka. Aku tahu, ini semua adalah berkat Tio. Ia telah memberiku kehidupan yang baru, dan ia telah mengajariku untuk melihat dunia dari sudut pandang yang berbeda.
Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tetapi aku tidak takut. Aku akan terus berjalan, bersama Tio, bersama ayah, dan bersama orang-orang yang membutuhkan. Karena aku tahu, kebahagiaan sejati adalah saat kita bisa membantu orang lain, dan berbagi kebaikan. Kisahku, Tio, dan ayah, adalah bukti bahwa keajaiban itu nyata, dan keajaiban itu dimulai dari hati yang tulus.